Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu ya'lam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan hormat saya kepada guru kita, dosen kita, Pak Dr. Sulaiman MAG, selaku pengampu mata kuliah pelajaran kajian kurikulum pendidikan Islam. Dan tak lupa kepada rekan-rekanku, Bapak dan Ibu guru, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, dan rekan-rekanku pencinta ilmu dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini yang berbahagia ini, izinkan saya melalui video yang singkat ini, yang sederhana ini, yaitu akan memaparkan poin-poin di dalam makalah saya ini yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam Modern. Di dalam kurikulum pendidikan Islam modern ini, saya mungkin menyampaikan beberapa poin penting di dalam makalah ini yang diawali dengan latar belakang bahwa akar masalah dari gagasan pendidikan Islam modern ialah terkait dengan pemikiran dan institusi Islam yang secara keseluruhan telah dimodernisasi di masa depan kelak. Dari ini, dasar ini merupakan prasyarat tersendiri bagi kebangkitan umat Islam, sehingga modernisasi pendidikan Islam masih ada kaitannya dengan kebangkitan gagasan program modernisasi Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu, dimanapun berada pencinta pendidikan, baik dari sisi pemikiran, kelembagaan, dan pendidikan, sekalipun perlu nampaknya untuk dilakukan proses modernisasi, pembaharuan terhadap pemikiran dalam perspektif intelektual orang-orang Islam perlu dilakukan. Secara sederhana, maksudnya adalah mengadakan pembaharuan yang disesuaikan dengan modernisasi yang ada. Sebab apabila pemikiran, kelembagaan, dan pendidikan Islam yang bersifat tradisional terus digunakan tanpa disertai modernisasi, dikhawatirkan kedepannya umat Islam tidak berdaya saat menghadapi kehidupan dunia semakin maju. Selain itu, dengan adanya pendidikan yang termasuk dalam aspek tersebut, maka peran pentingnya tidak hanya sebagai wahana konservasi, yang mana maksudnya adalah tempat pemeliharaan, pelestarian, penanaman, dan pewarisan terhadap nilai-nilai, bahkan tradisi suatu masyarakat. Sebaiknya juga dapat berperan sebagai sarana kreasi dalam hal penciptaan, pengembangan, dan pentransformasian masyarakat menuju arah
dari pembentuknya budaya baru. Itu salah satu gambaran sedikit tentang latar belakang lahirnya kurikulum pendidikan, modernisasi pendidikan Islam modern. Yang kedua, dalam video ini saya akan kemukakan tentang arti atau makna kurikulum dari berbagai pandangan. Dalam pandangan bahasa Yunani, kurikulum itu yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Itu kurikulum menurut bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab juga dikatakan bahwa kurikulum yaitu diartikan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah yaitu seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Itu menurut pandangan bahasa Arab ya. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang, yang saya kemukakan dalam yang poin ketiga ini dalam makalah saya, yaitu bahwa kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Itu 3 poin makna arti kurikulum. Berikutnya poin ketiga yang poin penting dalam makalah ini yaitu pendapat kurikulum dari berbagai tokoh maupun dari luar negeri ataupun dalam negeri. Banyak para tokoh mengemukakan pendapatnya. Saya mungkin mengambil 2 contoh dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu pendapat para tokoh modern, pandangan terhadap pendidikan. Yang pertama itu Nurcholish Madjid. Mungkin saudara pada tahu yang namanya Nurcholish Madjid pada masa kemasannya bahwa berpandangan pendidikan yang baik adalah yang dapat membentuk manusia liberal dan kritis, di mana ia dapat menjadi orang merdeka. Menurutnya, sistem dan lembaga pendidikan Islam akan semakin lemah, tidak diakui atau bahkan lenyap apabila sistem pendidikannya hanya mengedepankan aspek moral saja, tidak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan pemikiran Nurcholish Madjid tentang pendidikan Islam harus diperbaharui dari sistem dan kelembagaan. Maksudnya kelembagaannya, dengan secara sadar merumuskan visi dan tujuan pendidikan untuk lebih maju dan mampu merespon perkembangan zaman. Itu pandangan tokoh modern dalam negeri yaitu Nurcholish Madjid. Yang kedua yaitu tokoh dari luar negeri, saya ambil yaitu Dr. Fajrul Rahman. Dr. Fajrul Rahman ini berasal dari India, saudara.
merupakan intelektual Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam kontemporer atau modern. Salah satu pemikiran yang penting adalah tentang pendidikan Islam. Menurutnya, untuk melahirkan ilmuwan yang integratif dan sistem pendidikan Islam yang dibangun juga harus bercorak sistemik maksudnya, dan integratif. Corak pendidikan yang semacam ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang memperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kreatif. Pribadi semacam ini memungkinkan untuk memperdayakan sumber-sumber alam guna kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. Pemikiran Fajrul Rahman secara intensif yang berkaitan dengan pendidikan Islam adalah desakralisasi produk-produk pemikiran ulama klasik. Itu yang pertama. Kedua, pembaharuan metode pendidikan Islam dengan metode memahami dan menganalisis. Yang ketiga, pemikiran dualisme sistem pendidikan Islam. Yang keempat, menyadari pentingnya bahasa. Yang kelima, membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya menuntut ilmu dalam makna yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, menyajikan ilmu sosial dan filsafat di dunia Islam. Itu pandangan yang saya kemukakan dari dua tokoh tentang makna pendidikan Islam di masa sekarang atau masa modern. Baik, teman-temanku hadirin pencinta ilmu, di dalam makalah yang saya kemukakan lewat video ini bahwa ada 3 rumusan masalah. Sekali lagi, 3 rumusan masalah. Tadi yang dalam video yang saya kemukakan terdahulu itu poin-poinnya. Saya ulangi poin-poinnya tadi tentang makna kurikulum 1. Kedua, pendapat dari para tokoh. Ketiga, yaitu dari latar belakang lahirnya pendidikan Islam pada masa modern. Oleh karena itu, dalam video tadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan nanti kita akan berdiskusi atau ditanyakan dan disempurnakan yang akan dibahas dalam pertemuan pekan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam makalah ini, dalam video kali ini, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan apa yang saya tadi kemukakan dalam video yang sederhana dan singkat ini, Bapak dan Ibu guru pencinta ilmu juga bisa ada sedikit lebihnya gambaran tentang
kurikulum pendidikan Islam modern. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebelum menutup video kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.